Halo semuanya, saya Karta Persepti. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Samratulangi dari Fakultas Hukum Angkatan 24. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai haki dan sedikit menjelaskan beberapa aspek-aspek atau beberapa pembelajaran yang akan ditemui dalam mata kuliah haki ini. Haki sendiri merupakan kepanjangan dari hak atas kekayaan intelektual atau bisa disingkat jadi HAKI. Jadi, haki ini merupakan sesuatu yang diberikan kepada manusia atau penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat karena suatu terobosan atau sebuah ide yang diberikan yang belum pernah ada, teman-teman. Ya, kekayaan intelektual sendiri merupakan bagian dari hukum kekayaan yang berkaitan langsung dengan haknya atau berkaitan dengan hak seseorang tersebut, teman-teman. Dan dikelompokkan hak milik yang tidak berwujud. Jadi, seperti yang sudah saya bilang tadi, kekayaan intelektual ini merupakan ide. Jadi, ide sendiri kan tidak berwujud. Jadi, namun dia dapat dituangkan menjadi wujud ketika ide tersebut sudah terrealisasikan. Hak kekayaan intelektual memiliki sifat yang abstrak dan berbeda dengan hak atas benda bergerak pada umumnya. Ya, jadi kalau misalnya ini dapat dikelompokkan sebagai hak benda, namun dia tidak bermaksud pada benda yang berwujud, teman-teman. Ya, menurut Oka Sahidin, hak kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu benda yang berasal dari kinerja otak manusia, yaitu penalaran dan hasil dari kerja otak tersebut adalah benda imaterial. Jadi, hasil dari otak tersebut akan menjadi sebuah benda yang menjadi terobosan atau menjadi sebuah sesuatu yang berguna untuk di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, jenis-jenis kekayaan intelektual ini dapat berupa hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, dan desain industri, teman-teman. Dan hak ini diatur dalam undang-undang. Kalau di Indonesia sendiri dia sudah lama ada yang dibawa oleh pemerintahan Belanda waktu masa kolonial Belanda yang sampai saat ini masih digunakan, teman-teman, seperti undang-undang paten, merek, haki, dan undang-undang hak cipta, teman. Sementara pertama kali adanya haki ini terdapat diciptakan di Venice, teman-teman, tahun 1470 di Venice, Italia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, undang-undang Indonesia masih menggunakan undang-undang haki dari kolonial Belanda karena masih Indonesia masih mengatur ulang undang-undangnya, teman-teman. Lagi tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Saya akan menjelaskan hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang serta desain industri, teman. Pertama, saya akan menjelaskan hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan seperangkat peraturan yang mengatur dan melindungi segala aspek karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan segala yang dituangkan ide dan sastra yang dituangkan dari ide, metode, atau prosedur yang diwujudkan menjadi suatu wujud yang tetap. Hak cipta ini bisa berupa buku, lagu, dan musik ataupun drama, teman-teman. Jadi di hak cipta ini diberikan kepada mereka yang memiliki ide dalam bentuk seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan. Jadi mereka dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan menjadi dalam wujud tetap. Kemudian ada paten. Paten dalam bahasa Latin yang berarti terselubung atau juga dapat diartikan sebagai hak eksekutif yang diberikan negara oleh inventor atas invensi yang
yang diberikan di bidang teknologi. Jadi inventor yang dimaksud ini adalah seorang yang memberikan ide. Nah, invensi ini adalah ide itu sendiri. Jadi mereka diberikan perlindungan hak karena mereka mempunyai ide dalam bidang teknologi. Dan mereka dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian ada merek. Merek merupakan alat pembedahan yang membedakan jenis jasa yang ditawarkan kepada pembeli. Kalau selain jasa ada juga barang. Yang dimaksud dengan merek ini adalah mereka pemerintah memberikan wewenang atau memberikan perlindungan hukum terhadap mereka yang telah membuat merek tersebut sebelum ada merek-merek lain, teman-teman. Jadi ini juga dapat dijadikan sebagai alat ketika ada yang menciplak merek mereka, teman-teman. Dan ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang menyatakan bahwa tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur di atas sebagai pembeda. Jenis merek ini ada dua, teman-teman. Jenis merek dagang dan jenis merek jasa. Kemudian masuk pada rahasia dagang. Rahasia dagang ini merupakan sebuah hak khusus atau sebuah penemuan khusus yang dapat dimasukkan ke dalam rahasia dagang karena dia memiliki suatu rahasia yang tidak dapat diketahui produk lain. Contoh misalnya Coca-Cola memiliki sebuah resep rahasia agar produk lain tidak mengikutinya. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan informasi rahasia dagang adalah informasi yang diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagangnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, seperti Coca-Cola memiliki sebuah rahasia senyawa untuk memberikan rasa yang menjadi ciri khas mereka, jadi tidak bisa dicontoh atau diciplak oleh produk lain. Dan terakhir ada desain industri atau kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis dan warna pada suatu perusahaan atau industri yang dapat berbentuk 2D atau 3D. Dipakai juga di barang yang diperjualbelikan. Maksudnya di sini, teman-teman. Jadi desain industri ini kita bisa ambil contoh biar dapat dimengerti seperti Adidas dan Nike. Mereka mempunyai desain yang memiliki ciri khas sebagai pembeda antara produsen lain. Dan ini diatur dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai desain industri. Dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri menyatakan bahwa desain industri memiliki hak eksekutif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut. Ya, contoh-contohnya seperti suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi untuk menghasilkan suatu produk barang. Jadi kesimpulannya, hak ini merupakan segala aspek peraturan yang dibuat agar seseorang yang memiliki ide atau sebuah terobosan dapat dilindungi karyanya, dapat dilindungi dalam bidang hukum, karena seperti yang kita tahu kalau ide tersebut tidak memiliki wujud, jadi dan tidak semua manusia dapat menggunakan nalarnya untuk membuat suatu ciptaan. Sekian dari saya, terima kasih.